Presentasi hari ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi PPH pasal 25, 28, 29. Beranggota atas nama Ella, Wiwin, Eka, Adi Putri, dan Ilham. Selanjutnya dibawa oleh Wiwin. Yang pertama, pajak penghasilan pasal 25. Pasal 25 mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Next. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 UU PPH, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPH. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPH, lalu dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Next. Contohnya, jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2018 adalah 30 juta rupiah. Pada tahun 2018 telah dibayar dan dipotong atau dipungut yang pertama, PPh pasal 21, 8 juta rupiah. Kedua, PPh pasal 22, 2 juta rupiah. Ketiga, PPh pasal 23, 2 juta rupiah. 4, PPh pasal 25 sebesar 12 juta rupiah. Jumlah 24 juta rupiah. Kurang bayar pasal 2 tahun 2018, 30 juta dikurang 24 juta, yaitu 6 juta. Besarnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 adalah PPh yang terutang tahun 2018 sebesar 30 juta, pengurangannya PPh pasal 21 sebesar 8 juta rupiah, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 2 juta. Sehingga 30 juta dikurang 12 juta jadi 18 juta. Besarnya PPh pasal 25 per bulan, 18 juta dibagi 12, yaitu Rp1.500.000. Beberapa masalah atau kasus untuk menghitung besarnya PPh pasal 25. Yang pertama, angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan berakhir dari tahun pajak yang lalu. Contohnya, Tuan Dias yang menyampaikan SPT tahunan PPh 2018 pada bulan Maret 2019. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2018 adalah Rp1 juta. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk masa Januari dan Februari 2019 masing-masing adalah Rp1 juta. Kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan ketetapan pajak. Next. Akan dilanjutkan oleh Ade Putri.
Hal-hal tertentu untuk penghitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Apabila yang pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Yang ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Next. Contoh, penghasilan PT Dira tahun 2018 adalah sebesar 250 juta. Sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta. Pada tahun 2018, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 8 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Penghitungan PPh pasal 25 tahun 2019. Penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta kurang 50 juta sama dengan 200 juta. PPh terutang 25% kali 200 juta sama dengan 50 juta. PPh dipotong atau dipungut sama dengan 8 juta. Jadi 50 juta dikurang 8 juta sama dengan 42 juta. Besarnya angsuran pajak bulanan PT Dira tahun 2019 sama dengan 1/12 kali 40 juta, 42 juta sama dengan 3.500.000. Next. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Yang pertama, wajib pajak baru. PPh pasal 25 bagi wajib pajak baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penetapan tarif umum atas penghasilan neto sebelum yang disetahunkan dibagi 12. Yang kedua, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dalam kurung melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir atau eceran barang konsumsi melalui gerai yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termaksud kendaraan bermotor dan restoran, dengan tarif paling tinggi 0,75 dari perbedaan bruto. Next. Selanjutnya, bagi bank, dihitung berdasarkan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurang PPh pasal 24 yang dibayar atau terutang di LN untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12. Selanjutnya, bagi bank sebagai wajib pajak baru, PPh pasal 25 triwulan 1 dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba rugi fiskal triwulan 1 yang disetahunkan dibagi 12. Selanjutnya, bagi BUMN atau BUMD, dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut RKAP tahun pajak yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 25, pasal 23, pasal 24 pada tahun pajak yang lalu dibagi 12. Selanjutnya, jika RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 tiap bulan adalah sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Next.
Jika ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, berarti penghasilan neto menurut RKAP dikurangi jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasikan tersebut. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke LN wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 8. Next. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya itu adalah pajak penghasilan pasal 28. Pajak penghasilan pasal 28 adalah kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun. Laporan pajak penghasilan pasal 28 yang lebih bayar, maka kelebihan bayar dari pajak tersebut seharusnya dikembalikan kepada wajib pajak atau dapat juga diakumulasikan pada tahun selanjutnya. Bagi wajib pajak dalam negeri, pajak yang terutang untuk seluruh pajak menurut undang-undang dikurangi dengan kredit pajak berupa yang pertama, potongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan sebagai dimaksud dalam PPh pasal 21. Yang kedua, pungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagai dimaksud dalam pasal 22. Yang ketiga, pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, royalti, sewa, dan imbalan selain sebagaimana masuk pada pasal 23. Yang keempat, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri sebagaimana termaksud dalam pasal 24. Yang kelima, pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri untuk tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan dikenakan serta sanksi pidana berupa denda yang dikenakan dengan melaksanakan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan yang berlaku yang telah dibayar oleh wajib pajak tidak boleh dikredit dengan pajak yang terutang, sehingga pajak disimpulkan bahwa sanksi yang telah dibayar oleh wajib pajak, baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tidak dapat dijadikan pengurangan dalam perhitungan dalam SPT tahunan PPh Badan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pajak dalam pasal 17B ayat 1 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Direktur Pajak, Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak. Hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau penghitungan kelebihan pajak adalah yang pertama, kebenaran material tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang. Yang kedua, keabsahan bukti-bukti pungut dan bukti-bukti pemotongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, contoh perhitungan ketentuan PPh pasal 28. PPh yang terutang 100 juta, kredit pajak tentu Undang-Undang PPh 28. Pemotongan pajak dari pekerjaan pasal 21 16 juta, pemungutan pajak oleh pihak lain pasal 22 8 juta, pemotongan pajak dari modal pasal 23 10 juta, kredit pajak luar negeri pasal 24 4 juta, dibayar sendiri
oleh wajib pajak pasal 25 50 juta. Totalnya 88 juta. Oleh karena itu, PPh yang harus dibayar yaitu PPh yang terutang dikurang total kredit pajak. 100 juta kurang 88 juta sama dengan 12 juta. Selanjutnya oleh Eka. Selanjutnya akan saya bacakan pajak penghasilan pasal 29. Pengertian PPh pasal 29. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum pada surat pemberitahuan SPT tahunan, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi kredit PPh. Perbedaan PPh pasal 29 dan PPh pasal 25. PPh pasal 29 merupakan pajak kurang bayar, sedangkan PPh pasal 25 adalah angsuran PPh terutang. PPh pasal 25 ini digunakan sebagai pengurang PPh terutang yang hasilnya merupakan PPh 29 yang harus dilunasi. Ketentuan pembayaran PPh kurang bayar sesuai PPh pasal 29. WP orang pribadi. Untuk WP orang pribadi, kekurangan pajak yang merupakan PPh pasal 29 ini harus dilunasi paling lama 31 Maret jika tahun buku sama dengan tahun kalender. WP badan, sedangkan WP badan PPh pasal 29 kurang dari ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Tarif pasal 29 dan PPh pasal 25 sebesar 1. Tarif PPh pasal 29 orang pribadi pengusaha tertentu. PPh pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulan. PPh pasal 29 yang dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurang PPh pasal 25 yang dilunasi. 2. Tarif PPh pasal 29 WP badan angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikali 12 bulan. PPh pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurang angsuran PPh pasal 25. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ella. Ya, saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan PPh pasal 29. Berikut ini contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 29 bagi wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi. Yang pertama itu contohnya perhitungan PPh pasal 29 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kasusnya itu Pak Kelik, seorang pengusaha tekstil di Jakarta dengan omset sebesar 2 miliar setahun pada 2020. Kemudian terdapat perhitungan pajak kurang bayar PPh pasal 29 yang harus ia lunasi pada saat laporan SPT tahunan. PPh paling lambat 31 Maret 2021. Jumlah PPh kurang bayar Pak Kelik ini diketahui setelah dilakukannya perhitungan kembali ternyata mencapai Rp15.500.000. Maka PPh kurang bayar pasal 29 dan PPh pasal 25 yang telah dilunasi yaitu penyelesaiannya itu jumlah omsetnya itu sebesar 2 miliar. PPh pasal 25 yang telah dilunasi itu 0,75% dikali jumlah omset sebesar 2 miliar, hasilnya 15 juta rupiah. Terutang pajak setahun yaitu 15.500.000. Lalu PPh pasal 29-nya itu PPh yang masih terutang dikurangi PPh pasal 25 yang harus dilunasi sebesar 15.500.000 dikurangi 15 juta yaitu Rp500.000. Next. Yang kedua itu kasus tentang perhitungan PPh pasal 29 wajib pajak badan. Kasusnya itu PT AAA telah menghitung PPh terutang dengan tahun pajak 2020 sebesar
500 juta rupiah dalam setahun. Tapi pada 2021, PT AA memiliki laba yang lebih besar dan setelah dilakukan perhitungan kembali pajak terutang 2021 sebesar 700 juta rupiah. Maka perhitungan angsuran PPh pasal 25 dan PPh pasal 29-nya itu adalah penyelesaiannya itu sebagai berikut. Angsuran PPh 25 tahun 2020 itu sebesar 500 juta dibagi bulan dalam setahun 12 bulan, yaitu 41.666.666. PPh terutang tahun 2021-nya itu sebesar 700 juta. Maka PPh pasal 29 yang harus dilunasi sebesar 700 juta dikurangi 500 juta, yaitu 200 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.